Upil, mari cepat. Abang Saleh nak buat baju apa? Baju Melayu biasa je. Alah, tak luar biasa lah Abang Saleh. Nak pakai apa? Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Renteda17. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Saya selalu rezekinya sudah lancar, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan video kali ini, sesuai dengan kemarin ada yang komen yang menarik ya. Bang, buatkan tutorial suara helikopter di motor injeksi dong bang. Bang, apakah bisa motor Pixen masih standar ori, ECU ori itu disetel berbet seperti kebanyakan umumnya ya. Jadi apakah bisa? Nah, jadi sekarang saya penasaran bro, mau tak jawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan juga kayaknya kontennya menarik meskipun sudah banyak yang mempraktekkan di motor injeksi suara helikopter ini yang suara berbet seperti itu udah banyak ya. Tapi di sini saya cuma mau sharing aja mengenai suara seperti itu apakah bisa di motor injeksi, yang tentunya ya bisa. Untuk spek motor saya ini udah bor apan ya, udah 190, jadi suaranya tuh dibandingkan dengan motor standar agak beda ya, agak beda. Terus karakter knalpot saya juga ini masih adem-adem ayem ya, karena saya memilih karakter leheran knalpot yang adem, nggak keras. Soalnya kalau terlalu keras itu nggak enak sama tetangga juga, nggak enak dipakai buat harian karena suaranya terlalu keras. Yang penting suaranya adem, terus tenaganya ada, itu tetap mantap bos. Jadi untuk proses dari settingan berbet ya, settingan basah di putaran bawah, ada beberapa cara. Cara yang pertama itu teman-teman bisa ganti ECU ya, ECU yang standarnya kita ganti dengan yang racing. Terus yang kedua, kalau misalnya teman-teman nggak bisa ganti ECU, dananya kurang, teman-teman bisa ganti noken as racing. Otomatis biasanya noken as setelah pergantian noken as itu di putaran bawah itu agak berbet seperti itu, CO nya dibesarin, nanti berbet. Tapi ada kekurangan dari pergantian noken as kalau kita tidak mengganti ECU nya. Tenaganya pasti tertahan oleh limiter yang ada di motornya, batasan limitnya itu pasti ada, jadi nggak maksimal. Saran saya teman-teman mendingan ganti ECU nya daripada ganti noken as. Nanti setelah ganti ECU baru noken as terus porting. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung aja praktekkan bagaimana cara menyeting berbet di motor injeksi. Yuk kita langsung caw. Oke, untuk cara menyeting settingan basah ataupun settingan berbet, suara berbet seperti itu sangat mudah ya di motor injeksi. Apakah bisa? Ya tentu aja bisa. Syaratnya teman-teman harus ganti dulu ECU nya pakai yang model racing. Kalian bisa pakai Juken 3, Juken 5 itu sama aja. Untuk cara menyetingnya kurang lebih sama aja, bisa pakai remote, bisa juga pakai Android ya, lewat aplikasi ataupun Bluetooth. Oke teman-teman, kita langsung aja, karena saya punyanya remote, saya settingnya pakai remote aja. Untuk setting pakai Android itu nanti tak ilustrasikan aja contohnya ya teman-teman. On kan kunci kontaknya. Sebelum kalian menyeting basah, kalian harus kalibrasi dulu ECU nya, terus settingan sebagainya. Setelah semuanya selesai baru kalian bisa setting basah. Nah teman-teman, bisa setting basah ataupun berbet itu ada dua cara ya, dengan dua cara. Teman-teman bisa lewat basemap. Yang pertama teman-teman bisa lewat basemap seperti ini, BRT Juken 5, ataupun di Android Bluetooth ya sama aja ada. Nah
seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, kok blur ya? Nah ini nih, no kelihatannya. Nah teman-teman di sini bisa atur berbetnya mau di RPM berapa, dibukaan gas TPS berapa persen, terserah teman-teman. Tapi saran saya kalau teman-teman mau menyeting lewat basemap, teman-teman itu harus paham dulu ya, harus paham dulu mengenai basemap. Karena ini angkanya seperti ini bro. Tuh, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman belum paham betul mengenai basemap, jangan diutak-atik aja bro. Angka yang di basemap, teman-teman jangan diutak-atik, kecuali teman-teman udah paham. Ya kita keluar. Cara kedua ini teman-teman bisa pakai fuel correction yang sering teman-teman juga yang lain pakai, ataupun saya juga sering pakai ini kalau mau ubah-ubah angka bahan bakar. Nah ini nih, ini lebih simpel. Jadi angka basemap itu jangan diutak-atik ya. Kita cukup utak-atiknya di fuel correction aja. Nah contoh ya teman-teman, misalkan saya mau berbetin di putaran bawah mulai dari RPM 3000 ya, RPM 3000. Nah teman-teman bebas lah mau di RPM berapa. Yang sering digunakan itu di RPM 2700, 3000, 3500 sampai 5000 ya maksimalnya. Jangan sampai 6000, 7000, itu terlalu tinggi, nanti motornya itu nggak enak dipakainya. Oke, kita misal di angka 3000 di bukaan gas ya. Kita juga atur TPS-nya di bukaan gas 2%, mulai dari 2%. Teman-teman di sini di angka 3000 dirubah angkanya. Misalnya ini 5% ya, kita tambahkan sekitar ya 15% lah. Oke, add value sampai until RPM sampai 5000. Enter. Until TPS misalkan mau bervariasi ya, teman-teman bisa sampai 5% ataupun sampai 15%. Nah, di sini saya mau atur di 5% dulu. Nanti di 10%-nya kita tambahin lagi, naikin lagi. Fill RPM, enter, save. Nah, ini udah rubah jadi 20 ya. Karena tadi kita tambahkan 15 jadi 20. Oke, kita ke bukaan gas ataupun TPS 10%. Nah, di sini juga kita tambahin dulu. Kita agak besarin angkanya jadi 20, tambahkan 20, nanti jadinya 26 ataupun berapa lah. RPM sampai 5000. Cukup di 15% aja ya TPS-nya, jangan melebihi 15 ataupun ya maksimalnya 20 lah bukan gasnya ataupun TPS-nya, jangan lebih dari itu. Karena nanti teman-teman motornya nggak enak berbetnya. Nah, ini udah berubah. Udah berubah semuanya ya. Nah, kalau sudah berubah seperti ini teman-teman tinggal tes aja. Nanti kalau misalkan motornya itu kurang berbet, teman-teman tambahin lagi aja angkanya. Kalau misalkan terlalu berbet ya bisa kurangin. Intinya kalau misalkan kurang berbet tambahin, kalau terlalu berbet, terlalu basah, teman-teman kurangin sedikit sampai dapat ukuran ataupun angka yang pas. Udah gitu aja bro, gampang kan, nggak susah, asalkan kita mau belajar dan mau coba. Bro, terus kalau di Android itu gimana bro? Sama aja coy, apalagi kalau di HP ya, Android ataupun laptop, itu malah lebih gampang, fiturnya tuh lebih lengkap dan lebih jelas dibandingkan dengan remote. Nah, nanti saya contohin aja. Bentar-bentar, saya ambil pulpen sama kertasnya dulu bro. Oke bro, tak jawab ya, sama aja caranya, nggak jauh beda dengan remote. Mungkin kalau misalkan lewat HP itu menunya lebih gampang dipahami ya, karena ada gambar-gambarnya. Kalau ini kan nggak ada gambar-gambarnya, kayak Jimbot bro gitu ya. Untuk bagian lewat Android itu sama aja. Nanti kan di menu aplikasi BRT-nya itu juga 5 misalkan ya, kita masuk menu, di situ kan pasti ada basemap terus full correction. Nah, teman-teman pilih basemap ataupun full correction sama aja, tetapi saran saya pakai full correction aja kalau misalkan teman-teman masih awam di bagian basemap itu. Kecuali kalau teman-teman udah paham bener dan udah mahir itu ya, teman-teman masuk aja full correction. Nanti menunya
keluarnya seperti ini teman-teman. Nah seperti yang saya gambarkan ini, karena saya nggak pakai bluetooth ya, saya ilustrasikan aja pakai kertas seperti ini. Oke, di sini sama aja. Bentar, fokus. Oke, ini sama aja kan. Nah di sini teman-teman bisa mulai ngebasahin motornya ataupun bahan bakarnya, mulai dari 3.500 juga bisa, 3.000 juga bisa, sampai 5.000, terus sampai 6.000 juga nggak apa-apa. Oke, misalkan di sini saya mau ngerubah ngebasahinnya di RPM 3.500 sampai 5.000 pas, mulai dari bukaan gas 2%. Nah teman-teman tambahin aja di sini, misalkan 25 ataupun 20 ataupun 30, teman-teman tambahkan terus sampai 20% ataupun 15% nggak apa-apa ya, seperti ini, seperti yang saya tandai ini nih. Nih teman-teman rubahnya segini aja. Kalau misalkan teman-teman bahan bakarnya terlalu boros, terlalu berebet, terlalu basah, teman-teman bisa kurangi. Kalau misalkan kurang, teman-teman bisa tambahkan seperti ini. Ya udah gampang kan? Ya tinggal kita praktekkan aja, tinggal teman-teman praktekkan aja. Semoga aja teman-teman berhasil dan good job.